Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, admin akan membahas tema tentang sejarah terjadinya konflik antara Israel dan Palestina. Dan ini dia awal mulanya. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepatnya pada tanggal 2 November 1917. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Kekerasan yang meningkat. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 sampai 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1937. Ini dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yisuf, komunitas pemukim pra-negara, senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh. Sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan. PBB turun. Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun, mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengadopsi Resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak rencana tersebut, karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer. Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan dalam apa yang oleh orang Palestina disebut sebagai Nakbah, atau dalam bahasa Arab artinya adalah bencana. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh
termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini, keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab-Israel pertama dimulai, dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 194. Ini menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Serangan Israel ke Gaza. Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan, karena penghubungan tersebut menghalangi material konstruksi, seperti baja dan semen mencapai Gaza. Serangan tahun 2008 melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional, seperti gas fosfor. Pada 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Selama serangan tersebut, sekitar 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur, dan setengah juta orang mengungsi. Tanah Kanaan. Sementara itu, perang membuat kembali munculnya asal-usul Tanah Kanaan. Ini merupakan negara kuno yang memiliki luas wilayah besar, meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina, yang di dalamnya termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Britannica mendefinisikannya sebagai wilayah Levan atau Syam. Alkitab sendiri turut menyinggung tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tanah ini memiliki sejarah yang sangat panjang, bahkan di perbincangan sebelum masa Masehi. Penamaan tanah Kanaan pertama kali muncul di sumber-sumber sejarah peradaban Mesopotamia, bertarik dari abad ke-18 sebelum Masehi. Di sumber prasasti tertulis itu, Kanaan berarti ungu kemerahan. Ini merujuk pada daerah tersebut menjadi penghasil warna ungu. Di masa pra-aksara, tanah Kanaan pun sudah ditempati oleh manusia purba jenis Cro-Magnon dan Neanderthal yang hidup di zaman Paleolitikum atau 8000 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Mereka melakukan aktivitas biasa sesuai perkembangan otaknya, yakni bertani dan membentuk permukiman. Setelahnya dari masa ke masa, mulai dari zaman besi dan perunggu, tanah Kanaan selalu dihuni oleh manusia. Soal penduduk asli tanah Kanaan disebut juga sebagai orang Kanaan. Mereka adalah keturunan bangsa Semit yang tinggal dalam kurun 2000 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi. Mereka yang juga dikenal sebagai orang Amori menjadi penduduk mayoritas di tanah itu. Mereka kerap bermigrasi ke barat, yang kini menjadi Mesir, lalu ke timur, atau Jazirah Arab. Namun, di akhir zaman perunggu, 1550 sampai 1200 sebelum Masehi, terjadi perubahan di tanah Kanaan usai bangsa Mesir memasuki kawasan. Mereka merebut desa-desa orang Kanaan dan mengusir mereka. Ketika terjadi pengusiran inilah terjadi kebangkitan peradaban. Terkait ini, banyak sejarawan berpendapat inilah awal mula peradaban Israel yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Yehuda dan Israel. Setelahnya, tanah Kanaan pun semakin ramai dihuni oleh bangsa lain yang sama-sama rukun. Lalu, apakah masih ada keturunan Kanaan di masa kini? Menurut para peneliti, mengutip American Journal of Human Genetics, DNA orang Kanaan yang diambil dari jejak DNA penduduk Kanaan berusia 3.700 tahun memiliki kecocokan dengan DNA penduduk Lebanon masa kini. Semoga cerita ini bisa menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.